Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susiyanti. Tempat saya bertugas SD Negeri 72 Banda Aceh. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tema 8, subtema 3 dengan pembelajaran 1. Ayo anak-anak disimak materi pembelajaran hari ini. Baiklah siswa ibu semua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Siklus air menjamin ketersediaan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Dan air yang digunakan makhluk hidup adalah air yang bersih. Manusia membutuhkan air bersih untuk aktivitas-aktivitas berikut ini. Nah, jadi manusia membutuhkan air bersih misalnya untuk minum, untuk mandi, untuk memasak, untuk menyiram tanaman, untuk mencuci baju, dan untuk mencuci piring. Air yang bisa digunakan oleh makhluk hidup terdapat syarat-syarat tertentu. Itu dibagi menjadi 3 syarat. Ada syarat fisik, syarat kimiawi, dan syarat mikrobiologi. Yang pertama adalah syarat fisik air yang bersih, yaitu airnya tidak keruh. Kemudian tidak berwarna apapun, jadi airnya bening. Tidak berasa apapun, tidak berbau apapun. Suhu air antara 10 derajat hingga 25 derajat Celcius atau air yang sejuk. Dan juga airnya tidak meninggalkan endapan. Kemudian syarat kimiawinya adalah tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, kemudian tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, dan juga airnya cukup yodium. Kemudian pH atau derajat keasaman air antara 6,5 hingga 9,2. Berikutnya, syarat mikrobiologi air yang bersih, yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit. Jadi tidak ada bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit, seperti tidak mengandung penyakit disentri, tipes, dan juga kolera. Jadi aman untuk dikonsumsi oleh makhluk hidup. Sekarang kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Sudah selesai membacanya? Nah, sekarang Ibu tanya, apa saja informasi yang ada di bacaan ini? Adakah yang masih ingat cara menuliskan informasi penting dalam teks ini? Berikut ini adalah informasi penting yang ada di dalam teks. Tulis judulnya dulu, air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah dibaca, informasi pentingnya yang pertama adalah air digunakan untuk minum, mencuci, mandi, memasak, menghasilkan listrik, dan mengairi ladang. Kemudian, informasi yang kedua, sumber air dapat diperoleh dari air tanah, air hujan, air permukaan, dan air laut. Dan informasi berikutnya adalah air perlu diolah agar dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup. Berikut ini adalah hal yang terdapat dalam informasi penting pada bacaan. Yang pertama adalah objek yang dibicarakan di dalam bacaan tersebut. Berikutnya adalah orang yang ada di dalam pembicaraan. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan alasan, dan berkaitan dengan uraian peristiwa. Nah, hal-hal ini dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan menggunakan kata tanya. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti.
Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.